Assalamualaikum, halo Sobat Jejak Politik. Utang Indonesia ribuan triliun bikin rakyat Indonesia harus menanggung beban berat. Bagaimana Presiden Prabowo bisa melunasi utang Indonesia yang super besar? Kali ini Presiden Prabowo punya rencana besar, fokus ke strategi baru, energi terbarukan dan ekspor mineral strategis. Penasaran? Yuk kita kupas tuntas. Hutang luar negeri Indonesia saat ini bikin ngeri. Bayangin, bunga pinjamannya saja nyampe 600 triliun rupiah per tahun. Ini beban berat buat APBN dan rakyat yang bayar pajak. Sayangnya, utang ini banyak dipakai untuk proyek konsumtif, bukan yang produktif. Akibatnya, kita terjebak dalam lingkaran bayar utang dengan utang baru. Pertanyaannya, apa iya Indonesia nggak punya cara untuk lunasi utang dengan kekayaan kita sendiri? Kita punya sumber daya alam melimpah, mulai dari tambang, hasil laut, sampai potensi energi terbarukan. Tapi aneh, selama 10 tahun terakhir, utang kita malah terus membengkak. Bandingkan dengan Nigeria yang lunasi utang 3,4 miliar dolar dalam waktu singkat, atau Mozambik dan Burkina Faso yang juga sukses atasi utang. Bahkan Rusia, di bawah Putin, bisa lunasi utang dalam 5 tahun. Kok Indonesia nggak bisa ya? Sekarang kita ambil pelajaran dari luar negeri, tepatnya dari Rusia. Waktu Vladimir Putin jadi presiden menggantikan Boris Yeltsin di tahun 2000, Rusia lagi kacau balau. Ekonomi mereka ambruk setelah Uni Soviet bubar dan utang negara mereka bikin pusing. Tapi Putin punya langkah cerdas. Apa itu? Dia fokus pada konsolidasi sumber daya alam, khususnya minyak dan gas. Putin ambil alih 2 perusahaan raksasa, Rosneft untuk minyak dan Gazprom untuk gas. Dia bikin kedua perusahaan ini jadi mesin uang negara dengan manajemen yang ketat, transparan, dan efisien. Hasilnya, dalam 5 tahun, Rusia berhasil lunasi utang luar negeri mereka yang tadinya bikin sesak napas. Bayangin, dari kondisi ekonomi yang hancur, mereka bisa bangkit cuma dengan memanfaatkan sumber daya yang sudah ada. Bukan cuma soal minyak dan gas, sobat. Putin juga pastikan semua keuntungan dari sektor ini dialihkan langsung untuk bayar utang, bukan buat proyek yang nggak jelas. Dia pangkas pemborosan, tekan korupsi, dan bikin kebijakan yang bikin investor percaya. Hasilnya, Rusia nggak cuma bebas utang, tapi juga jadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. Nah, apa kaitannya sama Indonesia? Kabarnya, Pak Prabowo lagi merancang strategi yang mirip-mirip Putin, tapi dengan gaya Indonesia. Bukan minyak atau gas, tapi fokus ke energi terbarukan, seperti panas bumi, tenaga surya, dan angin, plus mineral strategis seperti nikel, kobalt, dan litium. Kenapa ini penting? Karena dunia lagi haus akan bahan baku buat teknologi hijau seperti baterai kendaraan listrik. Indonesia punya nikel terbesar di dunia dan cadangan panas bumi kita nomor 2 setelah Amerika. Ini harta karun yang bisa jadi kunci bebas utang. Tapi strategi ini nggak bakal jalan kalau nggak ada eksekusi yang kuat. Putin berhasil karena dia punya tim yang solid dan kebijakan yang tegas. Nah, Pak Prabowo mungkin perlu bikin Satgas Pelunasan Utang yang khusus ngurus pengelolaan sumber daya ini. Satgas ini harus pastikan setiap rupiah dari nikel atau energi terbarukan masuk ke kas negara, bukan ke kantong oknum. Selain itu, kita butuh investasi besar untuk teknologi dan infrastruktur, plus kebijakan hilirisasi supaya nikel kita nggak cuma diekspor mentah, tapi diolah jadi produk bernilai tinggi. Oke sobat, ini dia inti strategi yang bisa bikin Indonesia bebas utang. Energi terbarukan dan mineral strategis. Indonesia punya harta karun luar biasa. Pertama, panas bumi. Kita nomor 2 di dunia untuk cadangan geothermal dengan potensi ribuan megawatt listrik. Bayangin kalau kita bangun pembangkit kayak di Sarula, Sumatera Utara, kita bisa jual listrik ke negara tetangga seperti Singapura dan duitnya masuk kas negara buat bayar utang. Lalu ada tenaga surya. Sebagai negara tropis, matahari kita nggak pernah libur.
ladang panel surya di lahan tak terpakai bisa hasilkan listrik murah, plus kita bisa jual karbon kredit ke pasar global yang lagi haus energi bersih. Contohnya, proyek tenaga surya di Bali udah mulai jalan dan ini baru permulaan. Sekarang ke mineral strategis. Indonesia adalah raja nikel dunia dengan cadangan terbesar yang dibutuhkan buat baterai kendaraan listrik. Harga nikel pernah tembus $50.000 per ton. Kalau kita olah nikel jadi produk jadi, seperti baterai kayak di Morowali, keuntungannya bisa berlipat. Plus kita punya kobalt dan litium yang juga lagi dicari dunia. Tapi ini tidaklah mudah, ada tantangan berat. Pertama, kita butuh investasi besar untuk infrastruktur seperti pembangkit dan smelter. Kedua, harus ada satgas pelunasan utang yang pastikan duitnya nggak bocor karena korupsi. Ketiga, kita perlu kebijakan hilirisasi supaya nikel nggak diekspor mentah tapi jadi produk bernilai tinggi. Contohnya kerjasama dengan perusahaan kayak Tesla untuk bangun pabrik baterai di Indonesia. Peluang lain, Kuwait dan Jepang nawarin pinjaman bunga rendah, cuma 1-2% untuk proyek energi dan mineral. Kalau kita manfaatkan ini dengan manajemen yang ketat, pendapatan dari nikel dan energi hijau bisa langsung dipakai buat lunasi utang. Bayangin kalau ini jalan, Indonesia bisa jadi raksasa energi bersih dan bebas utang dalam beberapa tahun. Jadi, apa langkah konkret supaya utang 8.000 triliun ini lunas? Pertama, kita harus all out investasi di energi terbarukan dan hilirisasi nikel. Bayangin, kalau kita bangun pembangkit panas bumi dan panel surya di seluruh Indonesia, plus smelter nikel kayak di Morowali, kita bisa hasilkan miliaran dolar dari ekspor listrik dan baterai. Duit ini harus langsung dialihin buat bayar utang, bukan buat proyek yang nggak jelas. Kedua, kita perlu satgas pelunasan utang yang super ketat. Tim ini harus punya wewenang besar, kayak tim anti korupsi Putin, untuk pastikan setiap rupiah dari nikel dan energi hijau masuk kas negara. Korupsi adalah musuh utama. Lihat aja Morowali, hilirisasi nikel di sana udah bikin kita ekspor produk jadi, tapi kita harus pastikan keuntungannya nggak bocor. Ketiga, manfaatkan peluang internasional. Kuwait dan Jepang nawarin pinjaman bunga rendah, cuma 1-2%, untuk proyek strategis. Kita bisa pakai dana ini buat bangun infrastruktur energi dan smelter yang nantinya balik modal dan bantu lunasi utang. Plus, tarik investor besar kayak Tesla untuk bikin pabrik baterai di Indonesia. Ini bisa ciptain lapangan kerja dan devisa besar. Terakhir, rakyat harus dukung kebijakan pro-rakyat. Kekayaan nikel dan energi hijau ini milik kita bersama, bukan cuma buat segelintir orang. Makanya kita harus pantau pemerintah, minta transparansi, dan pastikan rencana ini benar-benar jalan. Kalau kita kompak, Indonesia bisa bebas utang dan jadi raksasa ekonomi, kayak Rusia di era Putin. Yuk jadi bagian dari solusi ini. Apa pendapat kalian? Bisakah nikel dan energi hijau bikin Indonesia bebas utang? Atau ada ide lain yang lebih jitu? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Japolitik biar kita terus bahas isu keren kayak gini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.